Kami berenam ini ditambah tentunya Partai Berkarya yang tidak ikut serta pada malam hari ini karena kami menunggu proses hukum mereka yang tentunya akan kami undang nanti pada saatnya. Itu totalnya 13,5 juta lebih suara sebagai satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024 mengikuti jalur suara yang 25%. Sedangkan salah satu temuan yang paling menarik adalah elektabilitas Partai Perindo yang pelan tapi pasti terus merangkak naik mendekati ambang batas parlemen 4%. Survei 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depannya, Perindo sudah melewati angka 4%. Target kita untuk di pemilu 2024, dengan kemampuan yang kita miliki, kerja yang kita miliki, kita tidak hanya berhenti di 4%, target kita 8-10%. Agar tidak ada keraguan bagi siapapun untuk mau nyalek berjuang di Partai Perindo, saya undang siapapun kalian ya. Partai Perindo itu dapat gede banget, 4,5%. Hati-hati, sudah 4,5%. Saya cek lagi, saya detailkan lagi, sudah mengalahkan 3 partai yang ada di parlemen. Tren kita mulai dari 1, terus 2,5, 3,3, dan sekarang 4,5. Jadi tentunya ini menjadi catatan yang memang perlu kita syukuri, ini menjadi motivasi semangat kita. Tapi juga kita tidak boleh terlena dengan kondisi seperti ini karena warning bagi parpol lama, dicungkil Perindo, PSI, dan Hanura dari pemilu 2024. Peluang partai non-parlemen lolos menjadi peserta pemilu 2024 relatif kecil, apalagi dengan ambang batas parlemen sebesar 4%. Terkecuali partai-partai yang lolos ke parlemen di tahun 2019 gagal di pemilu 2024. Sehingga menjadi peluang buat partai non-parlemen itu pun bisa terjadi jika basis pemilihnya lari kepada partai-partai non-parlemen. Parpol yang sudah memiliki kursi di level DPRD di pemilu 2019 tentu lebih percaya diri seperti PSI, Hanura, dan Perindo, sehingga tidak menutup kemungkinan dari partai non-parlemen yang bakal lolos di pemilu 2024. Arifki mencatat dari berbagai lembaga rilis lembaga survei, Perindo salah satu partai biru yang lolos ke parlemen. Menurut dia ada beberapa alasan yang menyebabkan Perindo memiliki peluang di tahun 2024. Pertama, infrastruktur politiknya sudah bekerja, baik yang dikelola oleh partai sendiri atau kader-kader yang dipilih di DPRD pada pemilu 2019. Kedua, masuknya figur-figur baru di Perindo seperti Tuanku Guru Bajang dan mantan komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah. Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik ini melihat PSI dan Hanura juga memiliki peluang yang cukup baik di tahun 2024. Tetapi Hanura harus berebut suara dan jaringan kelompok di internal partai yang kini mendirikan PKN. Sedangkan PSI jelas Arifki harus berusaha mencari figur baru setelah beberapa kader terbaiknya seperti Samara, Rian Ernest, dan lainnya yang memilih mundur dari kepengurusan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. 9 diantaranya merupakan parpol lama atau parpol yang lolos parlemen di pemilu 2019. Sedangkan 8 parpol lainnya merupakan partai baru atau partai non-parlemen seperti Perindo, PBB, PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hanura, PSI, dan Partai Buruh. Survei KPN Elektabilitas Capres 2024, Prabowo duduki posisi puncak, Ganjar dan Anies menyusul di belakang. Lembaga Survei Kajian Politik Nasional merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas bakal calon presiden jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hasilnya, nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bertengger paling atas, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Direktur Riset KPN Tamil Selvan menjelaskan bahwa pihaknya memberikan pertanyaan kepada responden. Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, dari nama-nama berikut siapakah yang akan dipilih menjadi presiden RI? Sementara itu, urutan kedua pada Ganjar Pranowo dengan angka 23%, kemudian Anies Baswedan dengan 22,5%. Diurutkan keempat
ada nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan 3,5%, lalu Ridwan Kamil dengan 2,2%. Pula Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan 2%, sementara itu Puan Maharani hanya mendapat 1,5%, kemudian Sandiaga Uno dengan 1,4%, lalu Airlangga Hartarto dengan 1,2%, disusul Erick Thohir 1%. Sementara nama-nama lain hanya memperoleh elektabilitas di bawah 1%. Lalu responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 13,6%. Kamil menyampaikan, dari survei ini terlihat kecenderungan responden atau publik kekinian memilih calon presiden hanya dari 3 nama yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 14-20 November 2022 dengan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Teknik pengambilan sampel sendiri dilakukan dengan metode multi-stick random sampling dengan menerapkan margin of error sebesar lebih kurang 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei terbaru Poltreking, Erick Thohir cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil. Cawapres terkuat, kata Hanta, karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya, yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erick juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda. Preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandingkan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stativit Multistick Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas 10 cawapres potensial pada masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir 17,2%, di Banten Erick Thohir 11,7%, di Jawa Barat Erick Thohir 10,3%. Yang mengejutkan, di Jawa Tengah, pada simulasi 10 cawapres potensial elektabilitas Erick Thohir mencapai 25,4%. Erick jauh mengalahkan cawapres lainnya seperti Ridwan Kamil dengan elektabilitas 10,4%,